Itu seperti yang telah dikatakan Vano, konspirasi nyata. Kemudian lagi, bahkan krisis yang mengancam bumi telah terjadi, apalagi yang tidak mungkin? Sam dan yang lainnya tidak mengira Kinan menarik kaki mereka. Mereka memproses kebenaran dengan cepat dan mereka percaya Kinan benar. Virus itu banyak berhubungan dengan Rizky dan teman-temannya. Mereka dibawa pergi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi ini berarti bahwa virus ini terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini membuktikan bahwa negara-negara tertentu benar-benar menyembunyikan niat buruk terhadap negara ini. Tanpa obatnya, virus itu bisa memusnahkan separuh negara, dan dengan negara yang terluka parah, negara manapun bisa datang untuk menghadapi pukulan fatal. Oleh karena itu, keruntuhan negara ini tidak sepenuhnya mustahil. Semakin mereka memikirkannya, semakin khawatir Sam dan yang lainnya. Tapi siapa yang mau mengejar negara ini? Jawabannya datang kepadanya segera setelah pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Itu negara W dan negara C, bukan? Permusuhan kedua negara ini terhadap Kinan di konferensi itu terlalu jelas. Kinan mengangguk. Pasti mereka, tapi mungkin ada negara lain juga. Ini mengerikan. Bagaimana mereka bisa melakukan ini setelah dunia baru saja selamat dari krisis? Umat manusia harus bersatu, bukan berkelahi seperti ini, kata Jesse kesal. Kita harus memberitahu mereka tentang kebenaran, Karen mengingatkan semuanya. Para pejabat tinggi sudah tahu, kata Kinan yang membawa banyak kelegaan untuk semuanya. Kinan dengan cepat menambahkan, simpan informasi ini untuk dirimu sendiri, kita tidak ingin memperingatkan musuh kita. Oke, jangan khawatir. Kita akan menjaga kerahasiaan ini. Mereka semua berjanji dengan sungguh-sungguh dan Kinan mempercayai mereka. Setelah kembali ke Hills Residence, Vano melanjutkan percakapan dengan Kinan sendirian. Vano tidak menyangka Kinan akan menemukan konspirasi tersembunyi seperti itu saat dia menderita penyakit selama beberapa hari. Negara ini berada di ambang kehancuran. Dan sebagai warga negara, Vano merasa bertanggung jawab. Setelah mengetahui kebenaran, tidak ada dari mereka yang bisa menahan tangan mereka. Lagi pula, jika negara itu jatuh, mereka semua akan menderita pukulan besar. Apa yang dikatakan pejabat tinggi? Vano bertanya padanya dengan muram. Kinan menjawab dengan lembut, setidaknya mereka tidak menganggap peringatanku tidak berdasar. Keamanan telah ditingkatkan dan penyelidikan sedang dilakukan dalam kegelapan. Mereka juga meminta bantuanku karena aku mengenal kelompok Rizky dan telah memecahkan krisis dunia. Petik 2. Tetapi mereka pasti telah merencanakan lebih dari ini jika mereka ingin menghancurkan negara. Vano menganalisis, aku tidak berpikir mereka mampu menelan kita hanya dengan satu wabah virus. Kinan mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Karena itu, mereka pasti memiliki sesuatu yang lain. Kita harus berhati-hati di sekitar keluarga Gustama. Vano menyipitkan matanya. Jelas bahwa Lydia berkolusi dengan mereka, tetapi ini juga berarti bahwa jika kita ingin tahu lebih banyak tentang rencana jahat mereka, kita dapat menggunakan keluarga Gustama sebagai pembuka. Kinan setuju dengannya. Ya. Kita hanya bisa fokus pada keluarga Gustama dan melihat apa yang mereka lakukan. Keluarga Gustama tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Mereka tetap low profile, tetapi mereka sebenarnya sangat berpengaruh. Ditambah lagi, mereka telah dekat dengan pusat kekuasaan selama bertahun-tahun. Mereka sangat tahu dengan kondisi fisik presiden, atau mereka tidak akan mengejarnya kali ini, Vano mengingatkannya. Mata Kinan bergidik. Melukai presiden adalah bagian dari rencana mereka? Mereka mungkin merencanakan sesuatu yang lebih besar dari itu, kata Vano dingin. Aku menduga ambisi mereka mirip dengan keluarga Alvarendra. Kinan terkejut. Ambisi keluarga Alvarendra adalah untuk menggantikan presiden. Sepertinya keluarga Gustama berencana melakukan hal yang sama. Itu Lydia.
Pemahaman tiba-tiba muncul di Kinan. Dia menginginkan kursi itu. Tidak heran dia melakukan semua pekerjaan amal yang mewah itu. Vano menyeringai dingin, memikirkan bahwa wanita ini, demi mencapai tujuan egoisnya sendiri, bersedia menjual negaranya sendiri. Jika negara ini jatuh ke tangan wanita itu benar-benar akan berakhir. Mereka pasti berencana untuk membantu Lydia mendapatkan jabatan, dan kemudian memanfaatkannya dengan mengendalikannya. Lagi pula, negara ini bukan negara yang cukup kecil untuk mereka konsumsi secara langsung. Namun, jika mereka memiliki presiden boneka, mereka dapat menyedotnya sampai kering dari dalam. Ini seharusnya rencana mereka. Mereka ingin memiliki kendali penuh atas negara. Kinan berhasil menyusun rencana pihak lain begitu saja. Vano menatapnya dengan kagum. Harus begitu. Kalau begitu, tragedi ini mungkin lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Sebelumnya, ketika Boy William mengancam dunia, setidaknya dunia berada di pihak mereka. Tetapi kali ini, musuh mereka adalah seluruh dunia. Dengan kata lain, mereka diserang di semua sisi. Situasi mereka jelas tidak optimis. Mata Kinan menjadi gelap. Untuk beberapa alasan, kemarahan panas yang mendidih melonjak melalui dirinya. Umat manusia baru saja selamat dari krisis, tetapi alih-alih mencari cara untuk bekerja sama dan menjadi kuat secara keseluruhan, itu terjadi lagi. Dalam sekejap mata, mereka sekarang menggunakan Boy William untuk menyerang kita. Sampah, kita tidak harus membiarkan mereka berhasil. Vano khawatir tentang hal lain. Wabah virus diselesaikan jauh lebih awal dari yang mereka harapkan, dan hampir tidak menyebabkan kerusakan pada negara ini. Ini pasti telah mengganggu rencana mereka, dan aku menduga mereka akan segera mengambil langkah lain. Saat Vano mengatakan itu, kedua ponsel mereka tiba-tiba berdering. Panggilan telepon ini tampaknya merupakan pertanda dari hal-hal yang lebih buruk yang akan datang. Seketika, mereka merasa diserang oleh perasaan takut yang luar biasa. Kinan dan Vano saling pandang dan menerima panggilan pada saat yang sama. Segera, wajah mereka berubah. Sebuah upaya telah dilakukan pada kehidupan presiden, dan situasinya kritis. Keduanya melompat dari tempat duduk mereka karena nilai kejutan dari berita tersebut. Pergi ke rumah sakit sekarang? Kinan dan Vano berseru serempak. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menempatkan diri pada posisi lawan mereka, mereka tidak akan berpikir bahwa negara lain akan mencoba untuk membunuh presiden. Berita itu begitu mengejutkan dan tiba-tiba sehingga bahkan Kinan dan Vano mendapati diri mereka tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka. Mereka bergegas ke rumah sakit, dan di sepanjang jalan, mereka melihat mobil polisi dan mobil lapis baja memenuhi jalan. Rumah sakit itu penuh dengan tentara, dan barikade didirikan hampir di mana-mana. Kelompok Kinan harus melewati banyak investigasi dan inspeksi. Namun, karena identitas unik Kinan, mereka akhirnya diizinkan mengakses. Warga normal bahkan tidak diizinkan berada di dekat rumah sakit. Seluruh kota panik. Tidak ada yang tahu pasti apa yang telah terjadi, tetapi mereka tahu itu pasti sesuatu yang besar. Butuh beberapa waktu bagi kelompok Kinan untuk mencapai rumah sakit. Namun, pengamanan di rumah sakit itu malah diperketat. Hampir tidak ada yang diizinkan masuk, bahkan orang yang paling penting sekalipun. Seorang jenderal militer berdiri menjaga pintu masuk rumah sakit. Unitnya dipersenjatai dengan senjata, dan mereka tampak siap menembak. Mereka yang mendekat, siapapun itu, akan dipindai dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan tajam mereka. Bahkan setelah Kinan memberitahu mereka tentang tujuan dan identitasnya, dia ditunjukkan pintunya. Maaf, tapi tidak ada yang diizinkan masuk untuk saat ini. Tidak peduli siapa Anda tidak bisa masuk kecuali Anda memiliki izin perwira senior, kata sang jenderal dengan suara yang tidak menimbulkan argumen.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.